Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Desain Pembelajaran PAI, Bapak Dr. Ahmad Syahri MPDI. Pada video kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Perangkat Nilai Pembelajaran PAI. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, pembahasan pertama yaitu mengenai konsep dasar dari penilaian. Yang pertama, pengertian dari penilaian. Penilaian pada dasarnya ialah bagian dari evaluasi yang lebih luas daripada hanya pengukuran yang mencakup interpretasi dan representasi dari pengukuran. Selanjutnya yaitu pengertian dari pengukuran secara luas, yaitu dengan melihat skala penilaian atau alat lain yang memungkinkan kita mendapat data dalam bentuk kuantitas. Sementara pengertian dari evaluasi ialah proses pengumpulan dan analisis informasi untuk menilai pencapaian tujuan akademik, efektivitas, instruksi, dan pengembangan siswa. Selanjutnya, mengenai pembahasan konsep dasar penilaian, terdapat perbedaan dari evaluasi, penilaian, dan pengukuran, yaitu untuk mengawasi, memastikan, dan menetapkan kualitas program pembelajaran. Evaluasi ialah pembelajaran yang berkelanjutan, sistematis, dan menyeluruh, sementara penilaian atau asesmen ialah tindakan yang dilakukan oleh guru untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana proses dan hasil belajar siswa yang berkembang. Sementara pengukuran, bedanya ialah proses pengumpulan data secara empiris dalam skala kuantitatif untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai prinsip dari penilaian. Untuk mendapatkan hasil penilaian yang baik, maka pelaksanaan penilaian hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip umum seperti yang pertama, kontinuitas penilaian. Kontinuitas penilaian harus dilakukan secara langsung karena pendidikan dan pembelajaran adalah proses yang berkelanjutan. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan masuk akal tentang perkembangan siswa hasil dari waktu ke waktu. Prinsip yang kedua yaitu konferensif. Di sini konferensif ialah sesuatu yang harus dinilai semua aspeknya. Contohnya, jika objek penilaiannya adalah peserta didik, semua aspek kepribadiannya, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilainya harus semuanya dinilai. Sementara prinsip yang ketiga ialah objektivitas. Di sini objektif dan sesuai dengan kemampuan siswa. Dengan kata lain, semua perasaan, keinginan, persepsi negatif, baik senang maupun tidak senang, harus dihilangkan. Data dan fakta harus digunakan untuk melakukan penilaian. Prinsip yang terakhir ialah kolaborasi. Di sini, guru harus bekerja sama dengan guru lain serta orang tua dari murid untuk melihat prestasi belajar dari siswa secara keseluruhan. Prinsip kerjasama ini sangat terkait dengan ketiga prinsip yang sebelumnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan merancang penilaian. Pertimbangan yang harus diperhatikan yang pertama yaitu prestasi atau pencapaian dari siswa. Nilai prestasi harus mencerminkan tingkatan-tingkatan siswa sejauh mana telah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan di setiap bidang studi. Pertimbangan selanjutnya yaitu mengenai usaha siswa, di mana faktor usaha yang telah mereka lakukan juga perlu mendapat pertimbangan dalam rangka penentuan nilai akhir. Pertimbangan yang ketiga yaitu mengenai aspek pribadi dan sosial. Unsur ini juga perlu dilaporkan, terutama yang berhubungan dengan berlangsungnya proses belajar mengajar. Contohnya,
menaati tata tertib sekolah. Pertimbangan yang terakhir yaitu mengenai kebiasaan bekerja. Yang dimaksud di sini dengan kebiasaan bekerja ialah hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan melakukan tugas. Misalnya, tepat waktu atau tidaknya dalam menyerahkan pekerjaan rumah, rapi tidaknya hasil pekerjaan rumah yang dikerjakan, serta ketelitian dalam menghitung kebersihan badan, kerapian berpakaian, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian yang sebenarnya terhadap perkembangan belajar dari siswa, sehingga tidak hanya menggunakan satu metode, tetapi juga menggunakan berbagai metode. Dalam penilaian autentik terdapat ciri-ciri, yaitu nyata dan terus berlanjut, di mana sejak peserta didik mulai memahami kriteria yang akan digunakan dalam menilai tugas mereka, valid dan dapat diandalkan, serta peserta didik menstruktur dan mengkonstruksikan tugas mereka sendiri, mengembangkan dan mengutamakan kemampuan berpikir kritis. Sementara, dalam penilaian autentik, terdapat juga jenis-jenis penilaiannya seperti observasi, pertanyaan, presentasi, diskusi, proyek dan investigasi, portofolio dan jurnal, dan penilaian kinerja. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik penilaian. Adapun teknik penilaian merupakan metode atau cara yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk mengumpulkan informasi mengenai proses dan hasil belajar siswa. Secara garis besar, teknik penilaian dibedakan menjadi dua, yaitu secara tes dan non-tes. Yang pertama, teknik penilaian berupa tes merupakan suatu instrumen atau alat ukur atau prosedur yang sistematis untuk menilai kemampuan siswa, yaitu cara penilaian yang dirancang dan dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dengan jelas. Adapun tes dibagi menjadi tiga, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan atau praktik. Kemudian yang kedua yaitu teknik penilaian non-tes, yang berarti melakukan penilaian tanpa menggunakan tes. Penilaian ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi kepribadian peserta didik secara keseluruhan, termasuk sikap, perilaku, sifat, sikap sosial, dan aspek lain yang terkait dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun dalam kelompok. Adapun teknik penilaian non-tes diantaranya yaitu seperti observasi, kuesioner, wawancara, dokumentasi atau jurnal, sosiometri, portofolio, penilaian teman sejawat, dan penilaian diri. Dalam proses penilaian terdapat 3 aspek penting untuk dinilai. Yang pertama yaitu aspek kognitif. Aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan pengetahuan peserta didik dan merupakan bentuk dari penilaian yang dilakukan untuk mengukur pengetahuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Adapun ranah kognitif melibatkan proses pengumpulan informasi mengenai pengetahuan atau kemampuan berpikir peserta didik yang merupakan kombinasi dari penguasaan pengetahuan mereka. Yang kedua, aspek afektif. Pada ranah ini mencakup penilaian terhadap sikap, motivasi, minat, dan nilai yang ditunjukkan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai peserta didik berdasarkan perilaku spiritual dan sosial yang dapat diamati baik di dalam maupun di luar kelas dalam kehidupan sehari-hari sebagai hasil dari proses pembelajaran. Dan yang ketiga, aspek psikomotorik. Aspek ini mengacu pada keterampilan atau kemampuan seorang siswa untuk bertindak setelah menerima pembelajaran tertentu. Pada aspek psikomotorik ini berarti menilai keterampilan atau kemampuan peserta didik setelah mereka menjalani proses pembelajaran. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai instrumen penilaian.
Instrumen penilaian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penilaian. Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk memperoleh informasi kuantitatif dan kualitatif tentang karakteristik dari ranah atau aspek yang dinilai secara objektif. Instrumen memegang peranan penting dalam menentukan mutu suatu penilaian. Dalam hal ini, instrumen penilaian evaluasi pembelajaran adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Instrumen ini digunakan untuk menilai pemahaman, pengembangan keterampilan, dan pencapaian tujuan pembelajaran dalam suatu mata pelajaran tertentu. Sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013, bahwa guru dapat mengevaluasi ranah kognitif atau kompetensi pengetahuan melalui teknik ujian tulis, ujian lisan, dan penugasan. Kemudian, instrumen yang digunakan untuk ujian tulis mencakup soal pilihan ganda, isian singkat, benar atau salah, menjodohkan, dan uraian dengan pedoman penskoran untuk soalnya. Instrumen untuk ujian lisan berupa daftar pertanyaan, dan kemudian untuk instrumen penugasan terdiri dari pekerjaan rumah dan proyek yang dilakukan secara individu atau kelompok sesuai dengan kriteria tugas. Kemudian, untuk evaluasi hasil belajar peserta didik pada ranah afektif dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen seperti skala sikap, laporan diri, observasi, dan wawancara. Penilaian dalam ranah afektif ini menggunakan instrumen non-tes yang juga digunakan untuk menilai aspek psikomotorik. Evaluasi non-tes tidak menguji peserta didik secara langsung, melainkan melibatkan pengamatan sistematis terhadap peserta didik melalui wawancara, angket, dan observasi. Adapun instrumen yang digunakan untuk teknik pengamatan, penilaian diri, dan penilaian antar siswa meliputi daftar cek atau skala penilaian rating scale yang dilengkapi dengan rubrik. Kemudian, untuk evaluasi pada aspek psikomotorik kurang lebih memiliki kesamaan dengan ranah afektif. Instrumen yang digunakan berbentuk daftar cek ataupun skala penilaian rating scale yang disempurnakan dengan rubrik. Mungkin hanya ini presentasi artikel yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 12 undur diri. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.